Halo, hari ini kita akan mengerjakan set latihan ulangan untuk kesetimbangan kimia. Untuk yang kali ini, teman-teman diharapkan sudah mengerti beberapa dasar karena akan dijelaskan cukup cepat dalam pengerjaan soal. Set latihan biasanya akan berguna untuk melakukan review atau mengecek kembali konsep-konsep dasar dan melihat beberapa tipe soal yang mungkin akan bisa muncul di ulangan-ulangan teman-teman. Kita akan mulai dari soal yang pertama. Di soal ini, teman-teman bisa baca terlebih dahulu soalnya. Ada sebuah ruang tertutup dengan volume 5 liter, di mana terdapat kesetimbangan seperti demikian. Ditanyakan harga ketetapan kesetimbangan atau KC untuk reaksi ini. Untuk melihat reaksi ini, kita perhatikan ada 3 buah barang yang ada di sini. Dan kebetulan semuanya berfase gas. Ini berarti semua akan di-include. Yang kita perlu ingat jika kita sedang ditanyakan KC, yang perlu kita perhatikan adalah senyawa-senyawa dengan fase aqueous atau gas. Untuk yang solid dan liquid akan kita ignore. Kita tidak akan mengikutkan mereka dalam penghitungan KC. Nah, karena di kasus ini semuanya sudah dalam fase gas, kita bisa tinggal melanjutkan. Dikatakan pada keadaan ini, mol masing-masing adalah 0,8, lalu 0,5, dan 0,6. Nah, rumus KC, jika bentuknya seperti ini, adalah barang-barang berfase gas atau aqueous yang sebelah kanan dipangkatkan koefisiennya per barang-barang sebelah kiri dipangkatkan koefisiennya juga. Berarti dalam kasus ini kita punya konsentrasi NH4Cl, ingat konsentrasi bukan mol, dipangkatkan 1 karena koefisiennya 1, lalu dibagi dengan yang dari sebelah kiri kita punya NH3 pangkat 1 juga, dan HCl pangkat 1 juga. Karena kita butuhnya konsentrasi, berarti semua yang mol ini perlu kita ubah menjadi molar. Bagaimana caranya? Teman-teman mungkin juga ingat rumusnya. Molaritas atau konsentrasi adalah mol dibagi dengan volume. Dan volume yang dimaksud harus dalam liter. Sekarang kita akan bagi masing-masing. Jika ini adalah mol, berarti molaritasnya 0,8 dibagi dengan 5, seperti diberikan pada soal. Volumenya 5 liter. Berarti kita akan memiliki lalu yang ini juga seperti ini. Setelah kita punya seperti ini, kita akan menghitung dengan rumus KC. Berarti kita akan memasukkan 0,12 molar sebagai pembilang, sebagai konsentrasi dari NH4Cl. Lalu begini untuk menyebutnya. Kita akan mendapatkan hasilnya 7,5. Ini adalah jawaban akhir dari soal nomor 1. Nah, untuk soal berikutnya, kita akan merefresh kembali konsep KC yang tadi sudah kita bicarakan di soal nomor 1. Di soal model seperti ini, teman-teman perlu mengingat bahwa KC hanya memperhatikan aqueous dan gas. Ini berarti kita bisa langsung mengidentifikasi yang berfase solid dan juga liquid dan kita akan ignore mereka. Seperti ini. Ketiga barang ini tidak akan kita lihat saat kita menghitung KC-nya. Sekarang kita mulai dari yang A. Di sebelah kanan kita punya CO2 dengan koefisien 1. Berarti pembilang kita adalah koefisien CO2 pangkat 1.
di sebelah kiri kita punya SO2 dengan koefisien 1 dan juga O2 dengan koefisien setengah. Ini adalah rumus KC untuk soal yang A. Untuk soal yang B, kita lihat di sebelah kanan ada Ag plus dengan koefisien 2 dan juga CrO4- dengan koefisien 1. Karena di sebelah kiri tidak ada apa-apa yang bisa kita gabungkan, maka ini adalah jawaban akhir untuk KC dari soal yang B. Semoga cukup jelas dan bisa diikuti. Nah, selain KC ada juga yang bernama KP. KP adalah tetapan kesetimbangan untuk gas. Berarti yang mempengaruhi KP hanyalah yang punya fase gas. Jika kita punya soal seperti 2A dan ditanya KP-nya, sama seperti sebelumnya, yang solid akan kita ignore. Dan kita langsung memasukkan ke rumus KP yang sebenarnya cukup mirip dengan rumus KC. Hanya saja yang kita masukkan bukan lagi konsentrasi, tapi tekanan parsial. Berarti yang di sebelah kanan kita punya tekanan parsial dari CO2 pangkat 1, karena koefisiennya adalah 1, lalu tekanan parsial dari SO2 dari sebelah kiri dengan pangkat 1 juga, dan tekanan parsial dari O2 dengan pangkat setengah. Ini perbedaan KP dan KC. Jika KC menggunakan konsentrasi, KP menggunakan tekanan parsial. KP dan KC juga saling berhubungan. Jika KC diberitahu dan kita punya beberapa informasi tambahan, kita bisa menghitung nilai KP-nya. Contohnya seperti soal nomor 4 ini. Diberitahu KC untuk reaksi ini adalah 1,2 dikali 10 pangkat 3. Lalu ditanyakan berapa nilai KP-nya. Untuk soal seperti ini, kita harus pertama-tama memastikan kalau reaksi kita relevan. Kita punya semua dalam bentuk gas. Rumus yang kita punya untuk ini, KP adalah KC dikalikan RT pangkat delta N. Kita akan breakdown sedikit tentang rumus ini. R adalah konstanta yang besarnya 0,082. T adalah temperatur. Dan satuan yang digunakan adalah K. Jadi kalau teman-teman punya Celsius, jangan lupa ditambahkan 273 ya. Untuk delta N, ini adalah jumlah koefisien kanan dikurangkan dengan jumlah koefisien kiri. Tentu saja kita sedang berbicara untuk barang-barang yang berfase gas. Sekarang kita coba masukkan ke rumusnya. Kita punya rumus KP sama dengan KC dikalikan RT pangkat delta N. KC-nya 1,2 dikali 10 pangkat 3 dengan R 0,082, T-nya 900 sudah dalam K, dan delta N-nya berarti ada 2 dari sebelah kanan dikurangkan 2 tambah 1 dari sebelah kiri. Teman-teman bisa lihat dari sini saya mendapat angka-angkanya. Nah, kita sekarang bisa melanjutkan penghitungannya. Kita punya 1200 dikalikan dengan 73,8 pangkat 2 dikurangi 3 adalah min 1. Berarti hasil akhirnya kita akan mendapatkan 16,26. Ini menjadi jawaban akhir kita untuk soal nomor 4. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Untuk soal berikutnya, kita akan melihat bagaimana KC antara dua reaksi bisa saling berhubungan jika suhu mereka sama. Pada suhu yang sama, untuk komponen-komponen yang sama biarpun komposisinya beda, kita bisa memakai konsep KC-nya yang kita akan translasikan. Kita lihat di soal nomor 5. Ada dua reaksi yang berlangsung pada suhu yang sama. Reaksi pertama punya nilai KC 4 kali 10 pangkat 4. Sedangkan reaksi kedua punya nilai KC yang ditanyakan di soal ini. Jika teman-teman melihat,
komponennya sangat mirip. Kita akan coba lihat dulu dari KC yang reaksi pertama. Untuk reaksi pertama, rumus KC-nya adalah NO2 pangkat 2, karena koefisiennya 2, dibagi dengan N2O4 pangkat 1. Hasil KC-nya adalah 4 dikali 10 pangkat 4. Kita simpan dulu. Reaksi kedua punya rumus N2O4 pangkat setengah dibagi dengan NO2 pangkat 1. Komponennya sangat mirip, walaupun koefisien dan susunannya berbeda. Tapi dari sini, kita bisa melakukan sedikit manipulasi untuk mengarahkan yang pertama menjadi yang kedua. Hal pertama yang teman-teman bisa lihat adalah, pada KC yang pertama, NO2 ada di bagian pembilang, sedangkan di KC yang kedua, NO2 ada di bagian penyebut. Langkah pertama yang akan saya lakukan untuk hal ini adalah saya membalik apa yang ada di reaksi pertama. Berarti jika saya membuatnya terbalik, saya juga akan membalik yang sebelah kanan. Saya akan mendapatkan seperti ini. Kita sudah mulai mendekati bentuk yang ada di sebelah kanan. Tapi jika teman-teman perhatikan, yang di kiri punya pangkat 2, sedangkan yang di kanan pangkatnya hanya 1. Maka langkah berikutnya yang saya akan lakukan adalah menarik bentuk akar dari persamaan ini. Saya akan punya seperti ini. Sekarang, teman-teman bisa perhatikan bahwa bentuk ini sudah sama persis dengan bentuk ini. Ini berarti saya sudah bisa menjawab bahwa KC dari reaksi 2 adalah 1/200 atau 0,05. Ini adalah jawaban akhir dari soal ini. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Soal nomor 6 memiliki natur yang cukup mirip dengan soal nomor 5. Hanya saja, kali ini sifatnya sedikit lebih kompleks. Kita akan coba lihat dari reaksi-reaksi yang ada. Diketahui dua buah reaksi seperti ini dengan nilai KC yang masing-masing telah diketahui. Lalu ditanyakan suatu nilai KC untuk reaksi yang baru. Kita akan coba lihat bagaimana cara kita mengerjakannya ya. Reaksi 1 memberitahu kita nilai KC-nya disusun dari kedua hal ini. Mereka masing-masing punya koefisien 1, jadi kita tinggal pangkatkan dengan 1. Dan sebelah kirinya, karena fasenya adalah liquid, kita abaikan dalam penghitungan KC. Ini memiliki nilai 1 dikali 10 pangkat min 14. Sedangkan reaksi yang kedua punya nilai KC 1 dikali 10 pangkat min 5. Dan ini tersusun atas komponen yang sedikit lebih banyak, yaitu kita punya CH3COO- dari sebelah kanan, H+ dari sebelah kanan juga, lalu CH3COOH dari sebelah kiri. Nah, sekarang yang diminta untuk reaksi yang di soal kita adalah kita punya CH3COOH di sebelah kanan, OH- di sebelah kanan, dan CH3COO- di sebelah kiri. Untuk H2O lagi-lagi karena ini berfase liquid kita abaikan dalam penghitungan KC. Sekarang dari soal yang kita punya, kita bisa melakukan pelacakan beberapa komponen yang ada. Jika teman-teman lihat, di sini dibutuhkan OH- di bagian pembilang. Kita punya OH- dari reaksi yang pertama.
Kita juga membutuhkan CH3COOH di bagian pembilang. Masalahnya dari reaksi kedua, ia ada di bagian penyebut. Bagaimana cara kita mengakalinya? Kita akan coba membalik reaksi yang kedua. Supaya dia ada di bagian pembilang, saya akan melakukan flip. Dan ini akan terlihat seperti ini. Sekarang, saya akan mencoba gabungkan reaksi yang kedua dengan reaksi yang pertama. Saya akan melakukan copy paste seperti ini. Jika ini saya lanjutkan, teman-teman bisa melihat ada komponen-komponen yang akan mulai membentuk apa yang kita mau dari soal ini. H+-nya bisa kita saling coret. Dan ini berarti jika dilihat, kita sudah punya semua komponen yang diperlukan untuk memiliki kaca yang berwarna ungu. Nah, sekarang kita tinggal menyesuaikan konten dari masing-masing ini. Bagian yang ini akan sama dengan ini. Sedangkan bagian yang sebelah kanan akan sama dengan ini. Berarti nilai KC yang kita dapatkan adalah 10 pangkat min 9. Ini adalah jawaban akhir dari soal nomor 6. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Prinsipnya seperti soal nomor 5. Diperhatikan saja bagaimana cara kita menyusun supaya blok-blok KC yang ada bisa membantu kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Untuk soal ini, tipenya sedikit lebih kompleks dari yang sebelum-sebelumnya. Dan ini butuh pemahaman matematika yang juga sedikit lebih baik. Kita akan coba lihat perlahan-lahan ya. Diketahui ada sebuah reaksi seperti yang ada di atas. Kita akan tuliskan dahulu. Reaksi ini memiliki tetapan kesetimbangan sebesar 1/4 pada suhu T. Jika dalam ruang 6 liter ada campuran seperti yang diceritakan, ditanyakan apakah gas-gas ini dalam keadaan setimbang. Kita akan coba lihat, keadaan saat ini adalah 0,5 mol, 0,5 mol juga untuk uap air, 0,4 di sini, lalu 0,4 di sini. Ingat bahwa ini masih dalam mol, berarti kita perlu menyesuaikan dengan membagi dengan volume nanti. Untuk reaksi ini, nilai KC-nya adalah 1/4 dan rumusnya, jika ditanyakan apakah ada dalam keadaan setimbang, kita akan memasukkan angka-angka yang ada ke dalam rumus penghitungan KC. Tapi kita akan menyebutnya sebagai tetapan kesetimbangan sementara. Nah, untuk yang ini kita bilang namanya adalah QC. QC adalah tetapan kesetimbangan sementara yang digunakan untuk mengetes apakah suatu keadaan adalah keadaan setimbang. Rumusnya akan persis sama dengan KC. Karena semuanya berfase gas, kita bisa tinggal memasukkannya seperti ini. Tapi jangan lupa dalam soal-soal yang biasa teman-teman kerjakan, tolong dicek dulu apakah fasenya sudah cocok. Di sini, semuanya perlu kita bagi dengan volumenya.
Dengan demikian, kita akan mendapatkan jawaban. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai QC yang kita dapatkan tidak sama dengan nilai KC-nya. Berarti ini belum setimbang. Dalam komposisi ini nilai QC kita lebih besar daripada 1/4. Karena nilai ini lebih besar, berarti reaksi perlu bergeser ke sebelah kiri. Reaksi perlu bergeser ke sebelah kiri. Dengan konsep MRS yang kita pernah pelajari, sudah ada di kelas 10, pergeseran ke sebelah kiri berarti yang sebelah kiri akan bertambah sebanyak X, dan ini mengikuti jumlah koefisien tentu saja, prinsip dasar MRS. Sedangkan yang sebelah kanan akan berkurang. Karena semua koefisiennya 1, maka di bagian bereaksi pun semuanya hanya menjadi X saja, tidak ada yang menjadi 2X atau 3X menyesuaikan koefisien. Ini berarti dalam keadaan setara, kita akan berharap ada keadaan seperti ini. Dalam kesetimbangannya nanti, jika ini mau disamakan dengan nilai KC, kita akan memiliki seperti ini. Nah, jika teman-teman lihat, ini dan ini bisa kita coret. Lalu ini dan ini juga bisa kita coret. Sekarang, kita punya persamaannya seperti ini. Yang kita perlu lakukan adalah menarik bentuk akar dari ini. Jika kita akarkan, kita akan mendapatkan seperti demikian. Kalau sudah dalam bentuk ini, kita bisa menggunakan prinsip matematika kali silang, yaitu ini dikalikan ini akan sama dengan ini dikalikan ini. Berarti 1 dikali 0,5 plus X akan sama dengan 2 dikalikan 0,4 min X. Kita akan kumpulkan yang X ke sebelah kiri dan yang tidak ada X ke sebelah kanan. Berarti X yang kita dapatkan adalah 0,1. Nah, setelah mengerti ini, kita bisa menarik ini ke bawah sedikit. Jika kita masukin 0,1 ke dalam persamaan setaranya, ke dalam sini, kita akan mendapatkan 0,6 di sini, 0,6 di sini, 0,3 di sini, dan 0,3 di sini. Ini adalah susunan setara yang baru setelah terjadi pergeseran kesetimbangan. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Nah, untuk soal ini kita juga pakai prinsip seperti yang ada di sebelum-sebelumnya. Diketahui susunan 2A plus B menjadi 2C memiliki KC sama dengan 4 pada suhu tertentu. Ditanyakan berapa mol B yang harus direaksikan dengan 5 mol A dalam volume wadah 5 liter supaya ada 2 mol C dalam keadaan setimbangnya. Yang pertama-tama kita perlu lakukan, kita akan membuat MRS dari barang ini. Di soal ini dikatakan ia ingin mempunyai 2 mol C di sini. Yang berarti dalam bagian bereaksi, ini pun harus 2, lalu yang ini 1 dan yang ini 2. Ini mengikuti koefisiennya. Nah, di bagian mula-mula, kita telah diberitahu bahwa ada 5 mol A di sini.
berarti di bagian sisanya atau setaranya ada 3. Untuk bagian yang B, ini yang ditanyakan, berapa yang harus ditambahkan supaya bisa ada komposisi seperti ini. Nah, kita akan mulai memasukkannya ke dalam rumus KC. KC dari reaksi ini adalah konsentrasi C pangkat 2 dibagi konsentrasi A kuadrat dan konsentrasi B. 4 sama dengan, jangan lupa ada volume yang perlu kita bagi di sini. Konsentrasi C berarti adalah 2 dibagi 5. 5 ini kita dapatkan dari volume yang ada di sini. Dibagi dengan konsentrasi A adalah 3/5. Jangan lupa pangkat mereka. Dikali konsentrasi B, yaitu X-1/5 juga. Sekarang kita akan coba menghitungnya. Pertama-tama ini dan ini bisa kita coret. Lalu jika teman-teman melihat ini dan ini juga bisa kita coret. Saya akan lanjutkan di sebelah kanan. Berarti kita punya persamaan seperti ini. Sekarang berarti 9 dikalikan X-1/5 sama dengan 1. 5-nya akan saya kalikan ke sebelah kanan. Lalu kita memiliki X sama dengan 1/5/9. Ini adalah jumlah mol B yang harus ditambahkan supaya kita memiliki keadaan setara yang seperti ini. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Selamat berlatih. Semoga teman-teman juga lebih lancar dalam mengerjakan kesetimbangan setelah melihat latihan ini. Silakan di-like, subscribe, dan share ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Terima kasih sudah menonton.